Selamat datang penggemar Tuan Wira. Sebelum mendengarkan cerita selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat mendengarkan kelanjutan cerita Tuan Wira. Bab 516. Begitu masuk ke dusun, Lingga dan Pramana pun merasa agak terkejut. Jalan di dusun sudah diaspal dan terasa seperti berjalan di kediaman mereka sendiri. Saat hendak makan, kedua orang itu saling memandang lagi. Jamuan ini diadakan di lantai teratas bangunan 3 tingkat yang terbuka sehingga mereka bisa menikmati pemandangan langit yang indah. Namun, tidak ada makanan lezat yang tersedia di sana, selain sebuah panci besar yang berisi air mendidih. Di sampingnya terletak piring-piring berisi daging mentah, sayur-sayuran, berbagai macam bakso, dan mie. Lingga dan Pramana saling melirik dan berpikir, ternyata orang desa memang gak punya koki. Sekarang mereka malah mau kami masak sendiri sambil makan. Setelah semua orang duduk di tempat masing-masing, Putro pun bertanya sambil tersenyum. Wira, cara makan baru apa yang kamu ciptakan ini? Cepat jelaskan padaku. Fabria pun juga bertanya dengan terburu-buru. Paman Wira, cara makan ini kelihatannya sangat istimewa. Rasanya seharusnya enak banget kan? Kak Putro, ini namanya hotpot. Kemudian Wira menunjuk ke arah bahan makanan yang terletak di meja dan menjelaskannya. Ini daging sapi dan kambing yang diiris tipis setelah dibekukan. Mereka akan langsung matang begitu dimasukkan ke air mendidih. Ini bakso sapi, bakso ikan, dan sayur-sayuran. Kalian boleh menaruh apa saja yang kalian suka ke dalam panci. Setelah itu, kalian tinggal cocol campuran saus yang kalian suka dan memakannya. Pilihan untuk campuran sausnya ada bawang putih, minyak cabai, saus wijen, daun bawang, daun ketumbar, dan irisan jahe. Kalian boleh membuat saus dengan campuran bahan yang kalian suka. Irisan daging sapi dan daging kambing hanya perlu dicelup sebentar dalam air mendidih. Tapi bakso-baksoan harus dimasak sedikit lebih lama. Berhubung akhir-akhir ini terlalu sibuk dan cuacanya juga sangat dingin, Wira pun memutuskan untuk menjamu mereka dengan makan hotpot. Meskipun kerajaan melarang penduduk untuk membunuh sapi pembajak sawah untuk dijual dagingnya, sapi yang mati karena sakit dan kedinginan tidak termasuk dalam larangan itu. Harus masak sendiri. Begitu mendengar penjelasan Wira, Pramana dan Lingga langsung bertambah kesal. Selama ini, sarjana provinsi tidak pernah memasak sendiri. Hotpot ini bukanlah makanan pelajar. Hotpot? Mata Putro langsung berbinar. Dia mengambil sepotong daging kambing, lalu mencelupkannya ke panci sebentar sebelum mencocol saus racikannya yang terdiri dari saus wijen, minyak cabai, daun bawang, dan daun ketumbar. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam mulut dan memejamkannya matanya untuk menikmati rasanya yang nikmat. Aku mau coba. Fabrian juga mengikuti cara makan Putro dan memasukkan daging kambing yang sudah dicocol saus ke mulutnya. Kemudian, dia pun berseru, "Enak! Enak banget! Aku juga mau coba." Gentala mengikuti cara mereka. Tetapi, dia menggunakan daging sapi yang teksturnya sangat lembut. Setelah dipadu dengan saus yang wangi, sensasi rasa lezat itu langsung merangsang lidahnya. Dia pun memuji, "Enak! Enak sekali." Ketiga orang itu berseru kagum, lalu mulai makan dengan lahap dan melupakan status mereka. Melihat situasi ini,
Pramana dan Lingga langsung tercengang. Memangnya seberapa enak daging yang direbus dan dicocol saus? Mereka merasa Putro benar-benar sudah tidak peduli pada citranya demi bersandiwara. Namun, mereka juga mengerti, selama ini Putro memang tidak pernah peduli pada citranya. Dia bahkan sudah sering mabuk-mabukan dan berbaring di jalanan. Namun, meskipun ingin menunjukkan dukungannya terhadap Putro, sandiwara Gentala terasa agak berlebihan. Melihat Pramana dan Lingga yang masih diam, Wira pun berkata sambil tersenyum, "Silahkan makan." Aku makan kebanyakan tadi pagi. Sekarang aku masih belum lapar," ujar Pramana sambil tersenyum dan memegang perutnya yang sebenarnya sudah keroncongan. Selama perjalanan ini, dia masih belum makan enak selain saat melewati kota kabupaten. Namun, sebagai seorang sarjana provinsi, dia juga tidak mampu menurunkan harga dirinya untuk memasak daging segar sendiri dan memakannya. "Perutku agak sakit. Aku rasa sebaiknya aku jangan makan dulu." Lingga juga mencari alasan untuk menolak. "Kalau begitu, kalian istirahat saja dulu. Makanlah setelah serasa baikan," ujar Wira sambil tersenyum. Kemudian dia pun mulai makan. Bab 517. Wira tahu Pramana dan Lingga sepertinya agak keberatan untuk makan. Tetapi dia juga tidak memedulikan mereka. Bagaimanapun mereka adalah sarjana provinsi. Wajar saja mereka tidak bersedia datang ke dusun Darmadi. Namun, tidak peduli apapun yang mereka pikirkan, Wira tidak akan peduli selama mereka masih bersikap sopan. Fabrian mengambil sebuah bakso sapi lalu memasukkannya ke dalam mulut. Begitu menggigitnya, isi dari bakso sapi itu pun merembes ke mulutnya. Dia bertanya dengan bingung, "Paman Wira, bakso sapi ini enak banget. Dalamnya juga ada isi. Apa namanya?" Wira bercanda, "Namanya bakso kencing sapi." Mata Fabrian langsung berbinar. Dia buru-buru menuangkan sisa bakso sapi itu ke dalam panci dan berkata dengan gembira, "Aku suka bakso kencing sapi ini. Jangan rebutan sama aku ya." Putro mengambil sebuah bakso sapi itu dan memakannya. Setelah itu dia juga tertawa dan berkata, "Wira, namanya sesuai banget. Isian bakso sapi ini memang terasa kayak aliran kencing. Mantap." Gentala juga memakan sebuah bakso sapi dan langsung mengangguk untuk setuju. Meskipun nama bakso sapi ini sangat tidak elegan, tetapi deskripsinya cukup tepat. Hal terpenting adalah bakso sapi ini sangat enak. Bakso kencing sapi. Lingga dan Pramana saling memandang. Lalu tanpa sadar menggeleng. Kenapa nama makanannya dikaitkan dengan kencing? Tidak sopan sekali. Sandiwara Putro dan Gentala benar-benar sudah berlebihan. Lagian mereka juga tidak mengerti kenapa Putro dan yang lainnya harus bersandiwara di depan mereka. "Aku suka sama bakso kencing sapi ini. Daging kambingnya lembut banget. Selada airnya juga sangat segar." Fabrian makan sambil menyenandungkan lagu. Dulu, setiap kali Fabrian bersikap sembrono, Putro pasti akan langsung menepuk kepalanya. Namun, saat ini Putro malah sesekali mengangguk dan ikut menambahkan pujian sambil makan dengan lahap. Saat melihat semua orang yang makan dengan lahap, Lingga dan Pramana yang pada dasarnya sudah lapar pun menjadi semakin lapar. Kruyuk! Tiba-tiba, perut Pramana berbunyi dengan nyaring. Keempat orang lainnya yang sedang makan pun menghentikan gerakan mereka. Namun, pada detik selanjutnya Putro, Fabrian, Gentala hanya lanjut makan tanpa memedulikannya.
Wira berkata sambil tersenyum. Pramana, setelah duduk lama seharusnya semua makananmu sudah habis dicerna. Ayo makan sedikit. Terima kasih Tuan. Pramana sudah kelaparan pun memaksakan diri untuk mengambil sepotong daging kambing. Lalu merebusnya di panci dan mencocolnya dengan saus. Setelah daging itu masuk ke mulut, Pramana langsung tertegun. Lingga yang dari tadi memperhatikan gerakan Pramana pun mengingatkannya. Kak Pramana, ada guru di sini. Rasanya pasti sangat enak, kan? Setelah melihat tampang Pramana, Lingga bisa memastikan bahwa Pramana pasti sulit menelan makanan itu. Jika tidak, Pramana tidak akan tertegun begitu memakannya. Namun, sebagai junior Pramana, dia harus memberikan peringatan pada Pramana agar Pramana tidak mempermalukan Putro. Bagaimanapun juga, Putro sudah bersandiwara dengan begitu serius. Sebagai murid, mereka harus bekerja sama dengan baik. Ini benar-benar lezat. Aku gak nyangka daging kambing ternyata begitu enak. Lingga, cepat makan. Ini benar-benar enak banget. Daging kambingnya sangat empuk, sedangkan sausnya sangat wangi. Pramana pun buru-buru berkata jujur dan hendak berbagi kebahagiaan bersama Lingga. Kak Pramana, perutku masih kurang enak. Aku gak makan dulu deh. Lingga menutup perutnya, lalu menolak dengan ekspresi sedih. Seolah-olah dia memang sakit perut. Dia mengira Pramana ingin menyeretnya untuk menderita bersama. Ini benar-benar enak. Setelah mengingatkan sekali lagi, Pramana pun mulai makan dengan lahap. Dia mengambil sebuah bakso kencing sapi dan menggigitnya. Kemudian matanya langsung melebar dan dia tidak berhenti menggeleng. Dia merasa daging sapi, daging kambing, sayur-sayuran, bakso sapi, dan bakso ikan yang dimakan dengan cara begini benar-benar sangat lezat. Wira pun menatapnya sambil terkekeh. Bab 518. Di kerajaan Wala ada banyak makanan yang jauh lebih lezat daripada hotpot. Dengan status dan kedudukan orang-orang ini, mereka pasti sudah sering makan makanan lezat. Namun, mereka tidak pernah makan hotpot. Jadi, pengalaman ini pun membuat mereka terlena. Kelima orang itu makan dengan lahap dan menghabiskan sepiring demi sepiring daging, bakso, dan sayuran yang ada di meja. Kruyuk. Melihat kelima orang yang makan dengan lahap itu, perut Lingga juga mulai memprotes. Pada saat yang sama, dia juga merasa ada yang tidak beres. Jika makanan itu memang tidak enak, tidak mungkin mereka terus bersandiwara dan memakannya sampai sekarang. Guru, senior-seniornya, dan Fabrian masih makan dengan sangat lahap. Apa makanan ini memang sangat enak? Saat ini, Putro yang sudah mulai kenyang pun melirik muridnya itu dan berkata, "Bukannya biasanya kamu cukup pintar? Kenapa sekarang aku merasa kamu kayak orang bodoh? Cepat makan." Sebenarnya, Putro sudah mengetahui pemikiran murid-muridnya itu. Hanya saja, dia tidak mengungkapkannya. Putro percaya bahwa Wira pasti tidak dengan mudah meyakinkan murid-muridnya ini dengan kemampuannya sendiri. Baik guru. Setelah mendapat perintah dari Putro, Lingga pun memakan sepotong daging sapi lembut yang sudah dicocol saus. Kemudian, matanya langsung melebar dan dia tidak berhenti mengangguk. Daging sapinya memang sangat lembut. Setelah dipadu dengan sausnya, dia pun merasakan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Enak sekali. Dalam sekejap, Lingga juga makan dengan lahap. Makanan di meja pun berkurang dengan cepat. Di dalam panci masih tersisa sebuah bakso kencing sapi. Lingga dengan cepat mengambilnya dan hendak menaruhnya ke dalam mangkuk. Namun, seseorang tiba-tiba menahan gerakannya. Lingga berkata sambil mengerutkan kening, "Kak Pramana, aku yang duluan mengambil bakso ini." "Lingga, bukannya perutmu sakit? Jangan makan terlalu banyak daging," ujar Pramana dengan ekspresi penuh perhatian. Kemudian
Dia benar-benar mengerahkan tenaga dan hendak menaruh bakso itu ke dalam mangkoknya. "Kak, perutku sudah baikan. Makan sebuah bakso nggak bakal kenapa-napa." Lingga menggertakkan giginya lalu diam-diam menambahkan tenaganya juga. Kemudian dia berkata, "Segala sesuatu itu ada urutannya loh. Aku hanya mengkhawatirkanmu, jangan makan begitu banyak. Nanti perutmu sakit lagi," ujar Pramana dengan tegas. Dia masih belum kenyang sehingga tidak rela menyerahkan bakso sapi itu. Berhubung kedua orang itu masih tidak saling mengalah, Putro tiba-tiba memukul tangan kedua orang itu dan berkata dengan cemberut, "Dasar kalian ini, masa bertengkar hanya karena sebuah bakso sapi? Kelak jangan bilang ke orang lain kalau kalian itu muridku." Pramana dan Lingga saling menatap, lalu menunduk dengan malu. Mereka memang tidak seharusnya bertengkar hanya karena sebuah bakso sapi. Jadi mereka pun melepaskan bakso sapi itu. Kemudian Putro mengambil bakso sapi itu dan meniupnya sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Setelah itu dia berkata, "Bakso kencing sapi ini benar-benar enak. Untung kalian masih menghormati guru kalian." Pramana dan Lingga saling menatap dengan terkejut. Lalu berpikir dalam hati, guru sangat gak tahu malu. Masa dia merebut makanan dari muridnya? "Jangan rebutan, masih ada kok." Wira buru-buru menyuruh orang untuk menambahkan daging sapi, daging kambing, dan bakso kencing sapi lagi. Setelah kelima orang itu kenyang, Wira pun membawa mereka berjalan-jalan keliling dusun. Saat berjalan-jalan, Putro dan ketiga muridnya merasa sangat malu. "Kalian tahu nggak? Tadi ada 2 sarjana provinsi yang hampir berkelahi gara-gara sebuah bakso sapi. Para sarjana provinsi itu kampungan banget." Bab 519. Beraninya kamu ngomong mereka. Waktu pertama kali makan hotpot, kamu juga langsung main rebut. Itu karena hotpot yang dibuat Kak Wira terlalu enak. Ya sudah, pokoknya jangan mengatai orang di belakang. Mereka datang untuk mengajari anak-anak kita. Sekelompok penduduk dusun diam-diam berdiskusi. Saat Wira, Putro, dan yang lainnya makan hotpot di lantai atas, mereka sedang berada di bawah untuk menyiapkan makanan. Jadi mereka tahu jelas apa yang sudah terjadi. Pramana dan Lingga langsung malu. Mereka tidak menyangka diri mereka yang merupakan sarjana provinsi akan ditertawakan pada para penduduk dusun gara-gara sebuah bakso sapi. Wira ingin menegur para penduduk dusun dan menyuruh mereka untuk tidak mengungkit masalah ini lagi. Tetapi Putro malah menghentikannya dan berkata sambil tersenyum, "Wira, gak usah. Siapa yang gak pernah mengatai orang di belakang dan siapa yang bisa terlepas dari guncingan orang? Lagian, mereka juga gak berniat jahat." Wira pun mengangguk sambil tersenyum. Putro benar-benar lapang dada. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi dusun. Mereka melihat para penduduk dusun yang sedang bekerja, koki yang sedang memasak di kantin, anak-anak yang sedang belajar di kelas, anak remaja yang berlatih bela diri di halaman, dan juga 5 pabrik yang sedang beroperasi. Setelah itu Putro melirik ketiga muridnya dan bertanya, "Apa pemikiran kalian?" Gentala mendesah. "Sudah yang dimaksud orang bijak seharusnya seperti ini." Pramana dan Lingga juga tanpa sadar mengangguk. Wira melambaikan tangannya dan berkata, "Ini mana bisa disebut surga. Ini hanyalah hal yang bisa kulakukan untuk menjamin kebutuhan mereka yang paling mendasar dan masih jauh dari yang namanya surga. Bahkan setelah teknologi berkembang pesat di masa depan, surga yang sebenarnya juga masih belum tercapai. Pada saat itu, kebutuhan materi manusia memang sudah terpenuhi, tetapi mental mereka malah sangat buruk. Berapa banyak kerajaan yang bisa mencapai tahan di mana kebutuhan
mendasar rakyatnya terpenuhi, desa Putro sambil menggeleng. Gentala, Pramana, dan Lingga pun terdiam. Hal-hal seperti bisa makan kenyang dan memakai pakaian layak dipakai, anak kecil bisa bersekolah, serta orang tua bisa diobati saat sakit, memang terlihat sangat sederhana. Namun tidak ada satupun dari kerajaan-kerajaan sebelumnya yang mampu melakukannya. Jadi dusun ini sebenarnya sudah dapat disebut sebagai surga. Setelah selesai berkeliling dusun, Wira membawa kelompok putra ke rumahnya, lalu mengeluarkan 3 buku pelajaran. Setelah kembali dari kota pusat pemerintahan Jagabu, Wira sudah meluangkan waktunya untuk menyusun materi ajaran mendasar dalam bidang matematika, fisika, dan kimia. Asalkan pengetahuan ini bisa diajarkan pada sekelompok murid, mereka sudah bisa memulai proses industrialisasi yang mendasar. Matematika, fisika, dan biologi. Putro dan murid-muridnya menatap 3 buku pelajaran itu dengan bingung. Mereka adalah orang pintar dan menguasai perhitungan. Jadi mereka mengerti isi buku matematika. Mengenai fisika, mereka mengerti sebagai konsep sederhana. Namun mereka tidak terlalu memahami konsep yang terlalu rumit. Di sisi lain, buku kimia bagaikan buku mantra yang sama sekali tidak bisa mereka mengerti. Pramana mengambil buku kimia itu, lalu berkata, "Tuan Wahyudi, kamu bilang ada kuman yang terkandung di dalam air. Sedangkan kuman adalah semacam makhluk hidup kecil yang gak terlihat mata telanjang. Kalau begitu gimana kamu mengetahuinya?" Putro, Fabrian, dan Gentala, dan Lingga juga langsung menatap Wira. Ada banyak hal dari isi ketiga buku ini yang terlalu menyimpang dari pengetahuan yang diketahui mereka. Jadi mereka agak susah menerimanya. Aku menemukannya dengan mikroskop. Wira melambaikan tangan untuk mengisyaratkan Danu mengeluarkan mikroskop yang baru mereka buat baru-baru ini. Asalkan bisa menghasilkan kaca transparan, membuat teropong, teleskop, dan mikroskop bukanlah masalah besar. Bakteri termasuk dalam kategori biologi, tetapi pengetahuan yang bisa diajarkan Wira di zaman ini sangat terbatas. Jadi, dia juga hanya bisa mengungkit sekilas agar para penduduk dusun mengerti dampak buruk dari minum air mentah. Dia ingin penduduk dusun terhindar dari penyakit yang mungkin ditimbulkan kuman dalam air. 520. Mikroskop. Sekelompok orang itu menatap alat aneh di hadapan mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara penggunaannya. Wira pun menjelaskan prinsip dasarnya lalu mendemonstrasikan cara penggunaannya. Prinsip alat optik, kaca cembung, dan cekung ini pengetahuan ilmu fisika. Lingga yang cerdas segera membalik halaman buku fisika yang dia baca sebelumnya dan menemukan bab yang berisi prinsip alat optik. Kemudian dia pun menjawab sangat antusias. Pramana yang masih agak skeptis menjulurkan jarinya ke bawah mikroskop dan melihat rambut-rambutnya yang halus menjadi sangat kasar. Dia pun merasa sangat terkejut. Setelah itu, dia meletakkan kaca yang berisi tetesan air di bawah mikroskop dan melihat bakteri yang bergerak di dalam, lalu berseru terkejut, "Benar-benar ada bakteri di dalam air. Aku mau lihat." Lingga sudah tidak sabar langsung mendorong Pramana yang masih tertegun. Kemudian dia menunduk untuk melihat ke dalam mikroskop dan tertegun untuk sesaat sebelum berseru dengan gembira, Benar-benar ada bakteri." Fabrian juga melihat ke dalam mikroskop, diikuti oleh Gentala dan Putro. Setelah semua orang selesai melihatnya, mereka pun terkejut dan merasa agak tidak percaya. Di sisi lain, Danu, Lestari, dan Dian hanya tersenyum. Reaksi pertama mereka saat melihat bakteri juga sama seperti orang-orang itu. Mereka merasa seolah-olah dunia sudah berubah. Sementara itu, Wira berdiri dalam diam di samping untuk menunggu pandangan kelima orang itu berubah. "Menakjubkan sekali." Putro menepuk-tepuk bahu Wira, lalu berkata, "Wira,
Kamu selalu berhasil mengejutkanku setiap kali kita bertemu. Keputusanku untuk datang kemari memang tepat. Tuan Wahyudi, tadi kami sudah merendahkanmu. Maaf ya. Pramana dan Lingga saling melirik, lalu memberi hormat pada Wira secara bersamaan. Setelah makan hotpot dan membaca buku pelajaran yang disiapkan Wira, mereka akhirnya tersadar bahwa Wira benar-benar adalah orang yang luar biasa berbakat. Hanya dengan membaca salah satu bab dari 3 buku itu, alat seajaib mikroskop pun tercipta. Jika dapat memahami seluruh isi buku itu, bukankah mereka bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa? Nggak masalah, Wira tersenyum dengan santai. Lalu mengubah topik pembicaraan dengan berkata, belum tentu semua anak bisa memahami isi pelajaran 3 buku ini. Lagian, mereka juga nggak akan bisa dapat gelar setelah mempelajarinya. Sebaiknya, Kak Putro saja yang mengatur bahan pelajaran untuk anak-anak. Lihatlah siapa yang cocok mempelajari pengetahuan-pengetahuan ini dan siapa yang cocok untuk mengikuti ujian kerajaan. Benar, Putro mengangguk dan menjawab. Kita harus mengajar mereka sesuai bakat masing-masing. Lingga pun bertanya, Tuan Wahyudi, berhubung mikroskop bisa membesarkan barang-barang kecil, bukankah kita menggunakan prinsip alat optik untuk membuat benda yang bisa melihat sesuatu di kejauhan? Wira menatap Lingga dengan heran. Lalu menyuruh Danu mengeluarkan teropong dan memberikannya kepada Lingga sambil berkata, ini adalah teropong, tetapi hanya bisa diperbesar sebanyak 8 kali dan melihat sejauh 4 km. Orang yang cerdas memang mampu mengaitkan informasi yang didapatkannya dengan berbagai hal dan berpikiran secara inovatif. 4 km, seru Lingga dengan sangat terkejut. Baru saja dia menerima teropong itu, kepalanya pun terpukul. Biarkan aku yang mencobanya dulu. Putro merebut teropong itu, lalu mulai melihat ke sekeliling dengan bimbingan Wira. Dalam sekejap, seorang sarjana peringkat tertinggi, 3 orang sarjana provinsi, dan seorang pemuda hidung belang pun bermain dengan teleskop itu seperti anak-anak. Setelah lewat 2 jam, kelima orang itu baru bersedia meletakkan teropongnya. Kemudian, Putro dan murid-muridnya lanjut mengerumuni buku fisika. Setelah membaca mereka beberapa halaman, mereka pun mulai mengerutkan kening lagi. Setelah melirik halaman yang dibaca keempat orang itu, Wira langsung mengerti alasannya mereka sedang membaca bab tentang pergerakan benda-benda langit. Ini cahaya nih dibenerin apa bisa gak sih? Bikin pusing. Putro tertawa dan berkata, Wira, apa benar bumi, bulan, dan matahari itu bola besar yang mengambang di ruang hampa? Bulan berotasi mengelilingi bumi, sedangkan bumi berotasi mengelilingi matahari. Selain itu, matahari itu pusat tata surya, sedangkan bumi, bulan, 3 konstelasi dan 28 rasi bintang berotasi mengelilingi matahari. Benar, Wira melambaikan tangannya. Lalu Danu mengeluarkan sebuah contoh model pergerakan benda langit. Berdasarkan penelitiannya terhadap... Loh kok hilang Pak? Baru terhadap. Sampai mana ini tadi? Udah selesai, bersambung. Udah nyampe terhadap doang. Kayak belum deh Pak. Terhadap letak geografis tuh. Selesai udah sampai situ, jangan di sekolah. Mana? Ya udah itu dibaca. Mana sih tadi nyampe Ya mana kamu sih? terhadap. Mana sih emang? Oh iya. Berdasarkan penelitiannya terhadap letak geografis dan konstelasi tempat ini selama beberapa bulan terakhir, Wira menyadari bahwa tempat ini sepertinya memang mirip dengan bumi. Namun, entah kenapa sejarah di tempat ini sudah berubah. Hanya saja sebagian besar letak geografis dan sistem tata suryanya masih sama. Bersambung.